Halo? Unmute. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya lanjutkan ya. Ini sesi ketiga. Oke, ini soal ke-31. Tadi sudah di 30 soal pertama, itu adalah soal yang terkait dengan pembelajaran, strategi pembelajaran. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian 31 itu tentang metode. Metode dalam setiap strateginya. Nah, untuk ceramah, ini soal 31, ceramah merupakan suatu metode, ya, suatu metode. Ceramah sebagai suatu metode pembelajaran, ya, merupakan cara yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran berbasis apa. Nah, saya akan jelaskan dulu ini ya, tiga-tiganya ini. Jadi kebanyakan kalian itu terjebak di pilihan, 13 orang terjebak di pilihannya. Jadi ada tulisan, kalau tulis kan jelas kita sudah tahu ya tulisan itu seperti apa ya dalam bentuk teks. Ada ucapan, kalau ucapan kan ya kita mengucapkan saja. Ya, itu ucapan. Kemudian ada isyarat. Oh, ya, isyarat seperti ini. Nah, itu ya. Nah, apakah ini ceramah ya gitu ya. Kalau ucapan ya kita hanya mengucapkan 1-2 patah kata saja. Itu ucapan. Nah, kemudian ada suara. Misalkan suara burung, apakah itu merupakan proses pembelajaran? Nah, gitu ya. Nah, kemudian terakhir tutur. Tutur itu adalah mengucapkan kata-kata kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain. Itu tutur. Nah, ceramah itu apakah seperti apa dalam pilihan ini? Jadi dalam 31 itu hanya 8 orang yang benar. Ya, 8 orang yang benar, 10 orang, 23 orang sisanya salah. Ya, mereka terjebak dengan pilihan yang lain, yang mirip tapi sebenarnya berbeda. Oke. Oke. Soal ke-32. Kondisi ideal digunakannya metode ceramah pada saat apa? Adalah pada saat apa? Ya. Pertama, guru memberikan materi dengan dukungan alat dan media. Guru memiliki kemampuan public speaking yang baik. Kemudian guru memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Guru memiliki suara yang keras, tegas, dan lugas. Guru mengajar dalam kelas dengan jumlah siswa yang sedikit. Nah, ingat ya, kondisi ideal. Nah, tadi di bagian-bagian di sesi pertama, saya sudah jelaskan bahwasanya metode ceramah itu harus memiliki komunikasi yang baik. Apakah cukup komunikasi saja, sedangkan dia tidak menguasai materi misalnya? Atau misalkan tidak didukung oleh sarana dan prasarana misalkan. Apakah itu sudah mendekati kondisi ideal atau belum? Seperti itu ya. Jadi yang soal ini kebanyakan menjawab itu hanya 2 orang yang jawab benar. Ya. Sisanya salah. Ya. Malah ada yang terjebak dengan satu pilihan. Ya. Ingat ya. Apakah metode ceramah itu si guru harus memiliki kemampuan yang mumpuni? Misalkan harus memiliki kemampuan seperti presenter di TV kan misalkan? Tidak mesti ya. Tapi sebaiknya iya, tapi tidak mesti itu menjadi kondisi ide. Ya. Kalau ternyata dia memiliki kemampuan public speaking tapi tidak menguasai materi, ya sama aja berarti. Itu bukan kondisi ideal dalam ceramah. Gitu ya. Oke. Soal ke-33. Pada dasarnya, metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan cara seperti apa. Ya, intinya seperti ini ya. Kalau kalian ya bukan demonstrasi yang mahasiswa sering lakukan itu ya, bukan. Jadi kalau ini kan mendemokan. Jadi misalnya demo masak. Nah, kalau demo masak ya berarti kan proses memasaknya kita lakukan ya. Situasi bagaimana kondisi memasaknya, situasi dalam keadaan situasi memasak, ya bendanya yang kita masak juga ada gitu kan. Nah, berarti harus itu yang kita persiapkan ya. Itulah yang harus kita demonstrasikan. Itulah yang harus kita demonstrasikan. Jadi itu yang harus kita demonstrasikan. Dalam artian seperti ini. Kalau metode demonstrasi pembelajaran di kelas, ya berarti misalkan kita mau mendemonstrasikan misalkan bagaimana pembacaan proklamasi, misalkan aja. Itu sebenarnya nanti ada bermain peran ya. Ya kita mendemonstrasikan bagaimana
Bung Karno membacakan proklamasi. Bagaimana situasinya, bagaimana proses pembacaannya. Dan harus ada bendanya dong. Ya, harus ada bendanya dong dalam kelas. Jadi harus ada yang mirip teks, minimal buku atau apa. Tidak mungkin kan Pak Karno kita melakukan demonstrasi, Bung Karno hanya membacakan dengan tanpa memegang teks misalkan, seperti itu ya. Ini contoh demonstrasinya. Nah karena itu yang perlu diperhatikan itu adalah demonstrasi itu bisa mendemonstrasikan proses kejadian dalam sejarah ya, dalam sejarah bisa memperagakan situasinya atau bisa juga memperagakan bendanya. Ya. Demonstrasi, misalkan ya kalau misalkan ada miniatur Candi Borobudur ya tidak mungkin kan kita membawa Candi Borobudurnya ke dalam kelas. Nah karena itu miniatur Candi Borobudurnya itu dibawa ke dalam kelas. Itu contoh ya. Itu contoh demonstrasi benda. Oke. Ini ya lumayan ada 20 orang yang menjawab benar ya. Oke, soal ke-34. Metode ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Nah, maksud dari murah adalah, saya sudah jelaskan tadi di awal, ceramah itu paling gampang dilaksanakan. Masuk ke kelas, bicara saja, tanpa perlu membawa laptop kah atau apa. Yang penting ceramah saja di depan kelas. Itu yang dimaksud dengan murah dan mudah. Seperti itu ya. Jadi ya tidak perlu persiapan apa, misalkan saya harus bertapa dulu 40 hari misalkan. Ya tidak mesti harus seperti itu. Kan tinggal ceramah saja di depan kelas. Gitu ya. Nah, itu maksudnya dengan mudah dan murah. Jadi kita tidak perlu mempersiapkan apapun ke dalam kelas, tinggal bawa diri sendiri, kemudian kita tinggal ngomong, udah selesai. Itu tidak perlu bawa alat-alat mahal, misalnya saya harus bawa handycam dulu misalkan. Itu tidak mesti. Namanya juga ceramah itu murah, ya tinggal bawa diri kita sudah selesai. Gitu ya. Ini 34 ada 12 orang yang benar, 18 sisanya salah ya. 18 sisanya salah. Ingat ya, murah. Bukan mudah, murah ya. Murah ya berarti kita tidak perlu mahal-mahal, tidak perlu beli apapun, alat apapun ya. Cukup ya. Kemudian yang berikutnya ini sama tadi, tapi maksud dari mudah. Tadi sudah saya bilang bosnya, kalau mudah ya kita tinggal ke kelas ngomong, udah selesai. Itu aja. Itu mudah seperti itu ya. Lumayan nih ada 25 orang yang benar. Oke. 36. Sebentar ya. 36. Oke, kita masuk ke 36. Kelemahan metode ceramah yang paling dominan. Ya. Kelemahan metode ceramah yang paling dominan. Apa kelemahan metode ceramah paling dominan? Pertama, jadi sederhananya seperti ini. Dalam strategi pembelajaran langsung, keterbatasan yang paling utama itu adalah sumber belajar hanya satu, yaitu dari guru. Ya, dari guru. Oleh karena itu, pengetahuan yang dimiliki oleh guru, yang disampaikan, pengetahuan itu hanya terbatas apa yang disampaikan oleh guru. Udah gitu aja. Ya. Hanya terbatas dari guru saja. Karena pembelajaran langsung. Karena guru bertindak sebagai sumber belajar. Oleh karena itu, kalau misalkan dia hanya dari guru, ya berarti ilmu yang dimiliki oleh siswanya ya berasal dari guru juga. Tidak ada ilmu yang lain. Gitu ya. Ini hanya 2 orang yang benar. Hanya 2 orang yang benar. Ingat ya, kelemahannya ya, kelemahan metode ceramah. Ini pengalaman belajar yang kurang membangkitkan minat siswa belajar, membutuhkan waktu cukup untuk berencana. Pembelajar ceramah kan tinggal masuk aja. Kurangnya interaksi antar guru siswa dan interaksi antar siswa menimbulkan motivasi belajar yang rendah. Ingat ya, motivasi belajar rendah itu banyak faktornya. Atau misalkan minat belajar siswa itu kurang, interaksi itu kurang, itu tergantung banyak faktornya. Misalkan kondisi lingkungan juga, kondisi tingkat intelektual juga mempengaruhi. Jadi bukan berarti dari metodenya yang salah, bukan. Tapi banyak faktor lain yang mendukung terjadinya kurangnya interaksi, kurangnya minat, kurangnya motivasi gitu ya. Bukan karena metodenya. Belum tentu karena metodenya, sorry. 37. Oke.
Hal utama yang menjadikan proses pembelajaran menggunakan metode demonstrasi menarik adalah, nah, ini ada 16 orang yang benar menjawab. Jadi kalau demonstrasi kan kita bisa bisa audio dan visual, ya, bisa melihat dan mendengarkan, gitu ya. Kita tidak peduli dengan interaksinya, enggak. Kita yang penting kita bisa merasakan, bahkan bisa merasakan situasinya langsung, ya. Bahkan bisa merasakan situasinya, karena itu demonstrasi. Ibaratnya kalau kalian demo masak, ya kalian pasti bisa melihat orang itu masak, bisa mencium aroma masakannya, ya. Gitu ya kalau masak. Tidak mungkin Anda dengar gitu ya. Tapi bisa jadi kita langsung bisa melihat orang demonya, bisa mendengarkan apa yang dia masukkan ini, seperti itu ya. 38. Metode demonstrasi memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan metode ceramah. Kenapa? Tadi saya bilang ceramah, tadi kan soal sebelumnya metode ceramah itu mudah dan murah. Kenapa? Ya gampang, tinggal masuk kelas selesai. Apakah perlu beli alat macam-macam? Tidak. Gitu ya. Oke. Nah, di sini ada 23 orang yang benar. 23 orang. 39. Latihan atau berlatih merupakan proses belajar dan membiasakan diri yang bertujuan agar siswa mampu. Gini ya, kalau berlatih, misalkan, sederhananya seperti ini. Kalian berlatih sepeda misalnya. Latihan kan, latihan bersepeda. Berlatih untuk bisa menaiki sepeda. Nah, itu untuk apa? Ya, untuk melakukan, untuk memikirkan, untuk membuat, untuk memahami, untuk mendapatkan sesuatu. Ingat ya, ini hanya latihan dan berlatih. Ya. Pasti untuk apa? Ya. Untuk apa? Misalkan sederhananya seperti ini. Apakah orang belajar sepeda? Ya, apakah orang belajar sepeda itu dia harus memahami bagaimana cara naik sepeda? Sedangkan latihan itu kan lebih ke fisik. Kan tidak mesti kita harus memahami seberapa derajat kita memutar pedal sepedanya. Itu memahami sesuatu. Ya. Sedangkan yang dituntut dari latihan itu adalah kondisi fisik kita, kondisi kognitif, afektif maupun psikologi, tiga-tiganya. Ya. Untuk apa? Ya. Itu ya. Oke. 39 ini ada hanya 6 orang yang benar. 21 orang sisanya terjebak di jawaban tertentu. Oke, berikutnya. 40. Ceramah memiliki berbagai definisi sesuai dengan penggunaannya dalam konteks kalimat dan bidang studi. Ya, dalam dunia pendidikan ceramah. Jadi ceramah itu kalau misalkan di dalam dakwah, ya kan ceramah ya. Tahu lah sudah ceramah gimana. Nah, sebenarnya definisi terminologinya ceramah itu ya mirip-mirip aja sebenarnya. Tapi dalam dunia pendidikan dia ada, ini sebenarnya berhubungan dengan soal yang sebelumnya tadi yang ada tutur, ucapan, suara, kalimat dan sebagainya, kalimat, tulisan dan sebagainya. Kalau kalian sudah melihat yang menjaga memperhatikan soal sebelumnya tadi, yang pasti dia harus diucapkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang diucapkan yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya. Itu definisi tutur tuh. Itu ya. Jadi ingat ya, ini ada pilihan metode, ada model, ada strategi. Jadi perlu diperhatikan, ceramah itu apa sih sebenarnya? Metode kah, model kah, strategi kah? Nah, gitu ya. Oke, ini ada 20 orang yang benar. 20 orang yang benar. Oke, saya lanjut. Ada pertanyaan dulu? Silakan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, saya lanjutkan ya. Ya Pak, dilanjut. Oke, 41. Kalau minat 41. Dalam dunia pendidikan, terdapat berbagai strategi yang dapat digunakan guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan penekanan pada berbagai aspek yang berbeda-beda. Strategi pembelajaran inquiry itu menekankan pada apa? Ingat ya, kalau kalian perhatikan di soal-soal sebelumnya, itu pembelajaran inquiry itu lebih ke penyelidikan. Nah, oleh karena itu, yang diutamakan dalam penyelidikan itu adalah kegiatan prosesnya.
bukan hasil. Dalam pembelajaran inquiry yang diutamakan adalah prosesnya, bukan hasil. Ya, gitu ya. Nah, ini ada rencana, ada teknik, ada metode. Nah, ingat ya, pembelajaran inquiry itu sebenarnya juga ada inquiry itu pengalaman ya. Mencari, ya ibarat kayak detektif lah. Dia menginquiry, dia menyelidiki, gitu ya. Ini ada 19 orang yang benar di soal 41. Oke, soal ke-42. Peran guru dalam strategi pembelajaran inquiry ini pengalaman ya, berdasarkan pengalaman itu adalah sebagai apa? Kalau kalian perhatikan presentasi kelompok sebelumnya tentang pembelajaran interaktif, itu tugas guru itu sebenarnya sederhananya seperti ini. Karena ini adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh siswa dalam pembelajaran interaktif. Tadi ada narasumber, ada yang dalam pembelajaran interaktif dia bisa sebagai sumber personal, ya, menjadi narasumber, atau bisa juga dia sebagai orang yang mengatur, dan ada juga orang yang melakukan menjembatani kegiatan tersebut. Nah, ini yang maksud dari peran guru dalam strategi pembelajaran inquiry. Menjembatani, oke? Ini ada 25 orang yang benar, sudah nggak perlu dibahas. 43. Peran siswa dalam strategi pembelajaran inquiry. Peran siswa ya. Oke, pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang menemukan atau bahasanya seperti ini. Pembelajaran inquiry itu adalah pembelajaran yang meningkatkan pengalaman siswa di lapangan, gitu ya. Karena kenapa? Karena dia melakukan proses penyelidikan. Otomatis kalau dia mau meningkatkan pengalaman sendiri, mau tergantung individunya. Dia maunya apa? Ya. Kalau dalam proses pembelajaran ya berarti kalau dia mau mendapatkan pengalaman secara pribadi dalam pembelajaran inquiry, si guru harus menyusun rencana pembelajaran yang membuat mereka itu bisa menemukan sendiri, mencari sendiri, apapun yang berhubungan dengan proses pembelajaran. Seperti itu ya. Kalau dia materi ya berarti dia harus menentukan sendiri materinya yang mau dia pelajari, sebagainya gitu ya. Untuk ini ada 12 orang yang benar. Ya. 44. Inquiry sosial dapat dipandang sebagai suatu strategi pembelajaran yang berorientasi pada, tadi sudah saya bilang, inquiry itu lebih ke mendapat experiential. Ya, inquiry sosial. Karena ada inquiry sosialnya, berarti bagaimana menemukan berbagai hal yang ada di kehidupan sosial. Itu tujuannya untuk apa? Untuk meningkatkan apa? Gitu ya. Pengetahuan, kemampuan, keterampilan, interaksi, dan pengalaman. Gitu ya. Oke. Itu apa yang dialami oleh siswa ketika ke lapangan, nah itulah yang ditingkatkan dalam inquiry sosial. Oke. Ini ada 6 orang yang benar. Ya, ada 6 orang yang benar. Tadi. 45. Pembelajaran menggunakan metode problem solving, selain lebih berpusat kepada siswa, juga dipusatkan pada apa? Ingat ya, kata kuncinya adalah problem solving. Karena itu, di semua pilihannya itu adalah pemecahan masalah. Karena berpusat kepada siswa, otomatis yang memecahkan adalah siswa. Ya, memecahkan adalah siswa. Ingat, saya sudah katakan sebelumnya, bahwasanya pembelajaran itu kalau bukan pembelajaran mandiri atau self learning, berarti dia bisa dilakukan oleh individu atau kelompok. Iya. Nah, berarti kalau misalkan di sini di problem solving, karena dia lebih berpusat kepada siswa dan biasanya dikerjakan dalam kelompok, maka jawabannya adalah melalui interaksi individu, pengalaman siswa, dan kerja kelompok. Gitu ya. Ini ada 7 orang yang benar. Iya benar, 45 ya, ada 7 orang yang benar. Oke, soal berikutnya 46. Metode problem solving sering disebut sebagai metode ilmiah. Kenapa? Penggunaan langkah-langkah ilmiah sebagai tahapan pembelajaran, metode yang digunakan berpijak pada model metode penelitian ilmiah. Dasar pengembangan metode ini berpijak pada hasil penelitian ilmiah. Pendekatan yang digunakan memenuhi kriteria penelitian ilmiah, penggunaan hasil metode penelitian ilmiah dalam proses pembelajaran. Ingat,
metode ya, metode. Kalau metode, ingat penelitian ilmiah itu bukanlah sebuah model. Model itu kan nanti ada cooperative learning, collaborative learning, dan sebagainya. Penelitian ilmiah bukanlah sebuah model. Ya, ini kata kuncinya. Metode problem solving. Dengan metode ilmiah. Bukan metode penelitian ilmiah. Metode ilmiah. Nah, metode ilmiah itu kan ada nanti tahapannya. Tahapan-tahapannya, langkah-langkahnya. Nah, itulah yang nanti diadopsi dalam pembelajaran. Nah, itu ya. Karena itu, metode problem solving itu disebut sebagai metode ilmiah. Kenapa? Karena ini diadopsi dalam pembelajaran. Ada tahapan dalam metode ilmiah yang harus, kalau misalnya dalam sejarah ada heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, itulah nanti yang diadopsi misalnya dalam proses penulisan sejarah. Misalnya tugasnya kalian mencari sejarah lokal tentang ini, maka tahapan yang digunakan adalah metode penelitian tadi. Nah, gitu ya. Itu yang diadopsi dalam pembelajaran. Oke, ini ada 11 orang, 35%. Ada 11 orang yang benar. Ya. Oke, 47. Nah, 47 karena ini langkah-langkah metode problem solving, jadi kalian cari saja sendiri, ya, cari sendiri di presentasi teman sebelumnya, gitu ya. Dari kesimpulan yang pasti perlu diperhatikan itu adalah yang bagian akhir adalah 6 atau 7, ya, 6 dan 7. Oke, ini ada 5 orang yang benar. Oke, dimulai dengan apa? Ya, dimulai dengan apa dulu? Oke, soal berikutnya 48. Dalam dunia pendidikan, debat merupakan metode pembelajaran yang sangat baik digunakan dalam materi tertentu. Ingat ya, materi tertentu. Ya, tidak mesti harus diperdebatkan semuanya. Jadi biasanya nih hal-hal yang bersifat kontroversial nih yang diperdebatkan. Metode debat pada dasarnya merupakan penyampaian pendapat dari pihak pro dan kontra. Nah, makanya kontroversial lebih bagus. Berikut ini kegiatan yang dilakukan anggota kelompok dalam metode debat adalah pertama, memulai debat dengan kelompok lain. Ingat ya, dalam debat itu ada banyak orang. Pertama ada kelompok pro, ada kelompok kontra. Dan ada mediator, ada moderator di tengahnya. Yang berhak memulai adalah moderator. Tidak boleh kelompok A, kelompok B mulai duluan sebelum moderator mempersilahkan. Ya. Kemudian karena ini pro dan kontra, maka dalam satu kelompok tidak boleh berbeda pendapat. Ya. Kemudian biasanya dalam debat itu ada batasan waktunya. Misalnya biasa beri 3 menit, jangan lebih waktunya. Kemudian karena ini debat, maka biasanya adalah komunikasi ya. Tidak berupa tulisan. Jangan misalkan baper, saya tidak terima dengan hasil debat ini, saya buat tulisan. Nah, itu kan aneh. Nah, biasa dalam debat itu ada proses bertanya dari kelompok pro ke kontra, ada sanggahan dari pro, ada sanggahan dari kontra, kemudian dijawab oleh pro gitu ya. Yang menjadi pertanyaan biasanya gitu ya. Oke, berikutnya. Ini ada 9 orang saja yang benar. Oke, 49. Wawancara pada dasarnya bertujuan untuk mengumpulkan data sesuai rencana pengumpulan data. Jadi ada pedoman wawancara biasanya kalau dalam penelitian. Wawancara merupakan hal yang lumrah dilakukan oleh awak media dalam mengumpulkan berita. Jadi kan biasanya kalau berita-berita di TV kan ada wawancaranya ya. Nah, itu hal yang lumrah dilakukan. Nah, berikut ini kegiatan dilakukan dalam metode wawancara selama proses pembelajaran. Jadi kalau dalam proses pembelajaran, metode wawancaranya seperti apa? Gitu ya. Nah, ini karena wawancara itu kan gini, kita bertanya kepada orang lain, dijawabkan, kayak gitu kan ya. Kita bertanya kepada orang lain, kemudian dijawab. Itu wawancara. Nah, seperti itu juga proses dalam pembelajaran. Ya. Ingat, semuanya itu semuanya berupa lisan biasanya. Kalau tulisan ya, kalau berupa tulisan di dalam pedoman wawancara itu biasanya hanya dipegang oleh gurunya atau dipegang oleh si penanya. Sedangkan informannya kan tidak pegang jawabannya, gitu ya. Jadi biasanya dalam wawancara itu pasti metodenya lisan. Ya. Metode lisan. Jadi metode wawancara itu pasti dengan lisan. Tidak ada orang wawancara dalam tulisan. Ya. Itu namanya transkrip sudah, beda lagi. Gitu ya. Nah, biasanya ke dalam proses pembelajaran itu ada si informannya, ada si penanya, ada si informan. Nah, dalam proses pembelajaran di kelas, kalau guru bertindak sebagai penanya, berarti seluruh muridnya sebagai informan. Siapapun yang menjawab, itu adalah informannya. Gitu, seperti itu.
Seperti itu dalam proses pembelajaran. Soal ini ada 19 orang yang benar. Oke, soal ke-50. Berikut ini 3 jenis diskusi yang dapat digunakan metode pembelajaran interaktif. Jadi, ingat ya, pembelajaran interaktif. Jadi, dalam pembelajaran interaktif itu biasanya ada namanya orang yang bertindak sebagai pengaturnya. Ada pengaturnya di dalam situ. Sebagai ya, istilahnya kalau di dalam hotel itu ada manajernya lah istilahnya ya. Ada manajernya. Nah, berarti coba perhatikan dulu. Karena ini di dalam kelas, ya, di dalam kelas itu pasti ada diskusi. Dan biasanya diskusinya itu berupa diskusi dalam kelompok-kelompok kecil. Kenapa? Kalau dalam kelompok besar berarti satu kelas itu kelompok besar namanya. Ya, kelompok besar. Kan tidak mungkin diskusi antar kelas. Sedangkan biasanya kita ngajar di satu kelas aja. Ya, karena itu biasanya diskusi dalam kelompok kecil. Atau bukan diskusi dalam kelompok besar, tapi namanya diskusi kelas. Jadi, kalau diskusi kelas, bisa aja kelompok-kelompok kecilnya disuruh untuk diskusi. Itu diskusi kelas namanya. Nah, itu memang ada di pembelajaran interaktif. Kemudian bisa juga dalam bentuk seminar. Bisa juga dalam bentuk lokakarya. Misalkan, atau mungkin ada public, istilahnya kemarin itu, diskusi publik misalkan. Nah, itu juga masuk dalam dalam pembelajaran interaktif. Nah, pembelajaran interaktif ini biasanya bukan hanya satu arah, bukan hanya dua arah, tapi bahkan bisa sampai multi arah ya, multi arah. Jadi bisa ke siapapun kemanapun, gitu ya. Diskusinya multi arah. Jadi kalian bisa cek sendiri ya, jawabannya apa. Diskusi kelas, yang pasti ada diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, ada dalam bentuk seminar, ada bentuk lokakarya, gitu ya. Simposium juga ada. Yang pasti tidak ada diskusi kelompok besar. Ya. Karena tidak mungkin diskusi antar kelas. Karena biasa diskusi di dalam kelas. Gitu ya. Ingat ini dalam pembelajaran. Ya. Beda kalau misalkan nanti, istilahnya, lomba antar kelas, itu beda lagi. Ya, itu beda lagi. Oke, ini ada 19 orang yang benar menjawab. Oke. Soal ke-51. Berikut ini peristiwa yang dapat dijadikan kreasi dalam simulasi menggunakan metode bermain peran adalah, ya, oke, saya ingat ya, dalam peristiwa sejarah itu ada 3 komponen utama. Pertama, peristiwa yang sudah terjadi, ya, ada 3 dimensi nih, peristiwa masa lalu yang sudah terjadi, peristiwa sekarang yang bersifat aktual, dan peristiwa masa depan yang bersifat prediktif. Nah, 3 hal inilah yang dapat dijadikan kreasi atau simulasi dalam bermain peran. Ya, tidak mungkin di dalam bermain peran kita bikin kejadian fiksi, misalkan. Misalkan Presiden Soekarno, kenyataannya kan Presiden Soekarno yang membacakan teks proklamasi. Maka di dalam demonstrasi atau simulasi bermain peran dalam sejarah, itu tidak boleh kita ganti dengan orang lain. Itu namanya fiksi. Atau bahkan mungkin peristiwa yang lebih kreatif, misalkan Presiden Soekarno itu membaca teks proklamasi kan di halaman teras tuh, diganti misalkan ya. Menjadi di atas gunung, misalnya kan tidak boleh. Itu namanya kreasi, itu tidak boleh ya. Ya, jadi dalam peristiwa bermain peran itu harus ada kejadian. Kalau peristiwa sejarah, ya berarti peristiwa sejarah, peristiwa masa lalu, peristiwa aktual yang sekarang terjadi sekarang, atau peristiwa masa depan yang diprediksikan akan terjadi. Oke, untuk soal ke-51 ada 11 orang yang benar, ya, 35%. Oke, berikutnya soal ke-52. Nah, berikut ini materi yang tepat menggunakan metode bermain peran adalah, ya sudah tahu lah ya. Intinya adalah dalam bermain peran, intinya adalah ada orang yang bisa ada tokohnya, ada kejadiannya, ada situasinya. Udah gitu aja. Ya. Ini ada ya 21 orang. 53. Berikut ini materi yang tepat menggunakan metode demonstrasi. Ya, demonstrasi ya. Berarti harus didemonstrasikan. Kayak ini didemonstrasikan ya. Jadi bagaimana kehidupan orang pada saat itu misalkan. Misalkan demonstrasi saja ya, demonstrasi. Oke. Jadi misalkan kita mendemonstrasikan kehidupan pada masa prasejarah misalkan. Itu demonstrasi. Tapi kalau proklamasi sudah bermain peran. Gitu ya. Penemuan api, mendemonstrasikan membuat api kan bukan. Ya. Kan tidak mungkin kita mendemonstrasikan bagaimana orang menemukan api. Tanam paksa.
Kan tidak bisa, itu jadi peran. Pembangunan candi nggak mungkin kita membuat candi, gitu ya. Mendemonstrasikan membuat candi, lucu. Oke ya, ini, tidak ada jawaban yang benar. Oke, soal ke-54. Saya cepat saja. Oke, bagaimana materi menggunakan metode debat? Nah, saya sudah bilang, kalau metode debat itu ada yang kontroversial atau yang kontradiktif. Misalkan, pembangunan candi kan tidak ada yang kontradiktif dalam pembangunan candi. Manusia purba, penemuan api, proklamasi, politik etis. Nah, bagian dari 5 pilihan itu mana yang ada kontroversial atau kontradiktif. Misalkan ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, misalkan. Kan tidak mungkin ada yang mendukung proklamasi, ada yang tidak mendukung proklamasi, gitu ya. Sedangkan proklamasi sudah terjadi realnya, gitu ya. Ini ya 21 orang yang benar. 55. Materi menggunakan strategi pembelajaran inquiry. Apa? Ini inquiry berarti penyelidikan. Nah, kita bisa menyelidiki misalkan bagaimana cara orang membuat ini. Ya, itu contohnya. Ini ada 5 orang yang benar. Membuat ini misalkan ya. Bagaimana proses pembuatannya, bagaimana cara membangunnya, bagaimana cara dan sebagainya. Bagaimana cara menemukan batu-batunya misalnya atau menemukan batu apinya dan sebagainya. Itu contoh saja ya. Nah, silakan dicari untuk pembelajaran inquiry karena ini penyelidikan, maka harus diselidiki. Oke, berikutnya 56. Hakikat dari model pembelajaran. Oh, ini sudah masuk ke model-model ya. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya. Oke, saya dulu. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya? Kalau Bapak. tidak, ya. Pak. Bapak, Ya. maksudnya ini Pak, diskusi panel sama pembelajaran inquiry itu bagaimana Pak? Pembelajaran inquiry itu kan seperti ini. Pembelajaran inquiry adalah pembelajaran yang menekankan pada proses penyelidikan. Penyelidikan. Karena itu, kalau Penyelidikan itu Pak, dia konteksnya tuh kayak berbebas gitu kak Pak? Kayak misalnya ada penemuan-penemuan terus diselidiki atau Tapi ulun kada paham peristiwa. yang mana kakak caranya kakak? inquiry itu kan dia pembelajaran yang berbasis menyelidiki ya. Contoh aja nih, misalkan ada tugu batu di mana? Di Muara Kaman kah kalau tidak salah? Atau Yupa di Muara Kaman misalkan. Nah, berarti kita akan menyelidiki batunya itu dari mana. Ya. Kemudian tulisan aksaranya itu dari mana, huruf yang digunakan dari mana, mirip dengan yang mana, itu namanya penyelidikan, itu namanya inquiry. Ya. Jadi harus diselidiki. Kalau dari pilihan ini kan, sudah jelas tuh yang mana pembelajaran inquiry. Satunya lagi apa tadi? Ya. Diskusi panel Pak. Oh, diskusi panel itu diskusi biasanya dalam seminar ya. Diskusi panel itu biasanya dibagi-bagi dalam beberapa kelompok. Itu diskusi panel namanya. Jadi dalam satu kelompok itu aja yang diskusi. Misalkan ada 100 orang dalam suatu seminar. Ya. Maka 100 seminarnya akan dibagi menjadi 5. Nah, berarti kan 5 kelompok nih. 5 kelompok dengan 5 ruangan yang berbeda. Itu namanya diskusi panel. Berarti kan kalau dalam kelas ya berarti 5 orang itu dimasukkan dalam kelompok-kelompok kecil. Kan tidak mungkin dalam kelas kita pisahkan 5 kelas, tidak mungkin kan? Itu tidak mungkin melaksanakan diskusi panel dalam pembelajaran inquiry. Ya. Halo Bapak. Iya Pak. Ya. Oke, saya rasa sampai di sini dulu sesi ini karena sudah kita lanjut lagi. Iya, Pak. Di sini nih katanya. Oke, saya lanjut lagi nanti ya. 15 soal. Ada part 3 coy. Part 4 sekarang. Go, Pak. Bentar ya.